Shalom, selamat pagi. Pagi. Semuanya sehat-sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Ada sukacita? Harus, karena sekarang adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit untuk kita semua. Nah, kita akan masuk ke dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini, dan kita berdoa dulu minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu, Allah yang kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan, karena sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu senantiasa Engkau tunjukkan pada kami Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, atas kasih-Mu yang sudah Engkau berikan, dan darah-Mu yang sudah Engkau tumpahkan di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami semua. Dan terlebih Tuhan, kami bersyukur, bersukacita dan terima kasih atas kemenangan yang kami peroleh, di mana Engkau oleh kuasa kebangkitan-Mu kami beroleh kemenangan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau kuasai hati, jiwa, dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau layakkan kami Tuhan, dan kiranya Engkau kuasai Tuhan, kiranya Engkau buka mata telinga hati kami untuk kami dapat menerima firman-Mu, dan kiranya sukacita besar yang dari surga menguasai hati jiwa roh kami, sehingga kami boleh bersukacita, kami boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita yang dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih pimpin ibadah kami ini dari awal hingga kesudahannya. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian, Anak Allah Yesus namanya. Sebab yang hidup, sebab yang hidup, ada hari esok, sebab yang hidup. Jadi berarti sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, yang tak mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup, 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 hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup.
ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun lagi. Roh Kudus turun. Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang Kau berikan pada kami oleh kuasa kebangkitan-Mu. Kami boleh ada sekarang ini Tuhan. Kami boleh menang bersama Yesus karena Engkau sudah mengalahkan maut dan kini Engkau sudah bangkit bagi kami. Kiranya kebangkitan-Mu boleh membawa kami lebih sungguh-sungguh kepada Engkau, boleh mengajar kepada kami untuk semakin setia, semakin taat, semakin menurut akan firman-Mu, sehingga kehendak-Mu makin nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, kami siap dengannya. Dan kiranya Engkau buka mata telinga hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saat detik-detik menjelang kematiannya, yaitu kematian Yesus, Yesus berseru kepada Bapa di surga. Ini firman Tuhan yang Jumat kemarin ya. Yesus berseru kepada Bapa di surga, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Markus 15 ayat yang ke-34. Nah, dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Yesus merasa sedih. Dan Yesus sangat ketakutan. Nah, kalau kita melihat, mengapa Yesus yang adalah Allah kok sedih dan takut? Bukannya Yesus itu Allah. Nah, itulah Yesus. Kan Yesus itu adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah di dalam yang 1 ayat 1, ayat kedua dan ayat 14. Dan firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Sebagai manusia, ia yaitu Yesus dapat merasakan apa yang kita rasakan. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-5 dan yang ke-15, Ibrani 4 ayat yang ke-15 dikatakan Yesus bisa sedih dan takut. Nah, inilah sifat-sifat manusia yang dimiliki oleh Yesus. Bedanya, manusia berdosa, tetapi Yesus tidak berdosa. Tetapi bisa merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang Yesus takutkan? Bukan cambuk, bukan salib, tetapi karena Bapa meninggalkan Yesus, yang berarti bahwa Yesus kehilangan kemuliaan Allah. Ini sekedar mengingatkan firman Tuhan pada Jumat yang lalu. Padahal kemuliaan Allah itu sebetulnya sudah dimiliki oleh Yesus sebelum bumi ini ada. Kalau kita baca di dalam Kejadian ya. Jadi kemuliaan Allah itu sebenarnya sudah dimiliki oleh Yesus sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kasih Allah akan dunia, maka diutusnyalah Yesus itu turun ke bumi, turun ke dunia, ya. Dan dikatakan bahwa Yesus dengan ketulusan hatinya rela meninggalkan kemuliaannya di surga dan mengambil kedudukannya sebagai manusia yang hina, mengambil kedudukannya sebagai hamba, taat dan setia sampai mati untuk saudara dan saya. Inilah profil Yesus. Nah, sekarang kita sebagai orang yang beriman dihadapkan pada dua jalan kehidupan. Apa dua jalan kehidupan itu? Yang pertama
adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah kehidupan yang mempermalukan nama Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita senantiasa mengingatkan kita untuk supaya langkah-langkah kehidupan kita hendaklah mempermuliakan Yesus. Ini pasti Roh Kudus tuh selalu mengingatkan supaya dalam kehidupan kita itu mempermuliakan nama Yesus. Tetapi ya, di satu pihak iblis tidak tinggal diam. Iblis tidak senang kalau kita itu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dan iblis berupaya, iblis berusaha untuk menghalangi setiap langkah-langkah kita. Iblis berusaha untuk menjegal setiap langkah-langkah kita. Iblis selalu berusaha untuk menarik kita, untuk menyeret kita, supaya kita berkompromi dengan dosa. Sehingga kalau kita itu berkompromi dengan dosa, maka hidup kita bukannya memuliakan nama Tuhan, tetapi hidup kita mempermalukan nama Tuhan. Banyak contoh-contoh di sekitar kita kehidupan seorang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai aktivis gereja, mengaku sebagai majelis gereja. Kalau kita lihat, tetapi kehidupannya bukannya mempermuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan nama Yesus. Buktinya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak anak-anak Tuhan, sekalipun itu aktivis gereja, majelis gereja, banyak anak-anak Tuhan yang misalnya terjebur dalam dosa. Melalui tingkah laku, tutur kata, perbuatan mereka, itu bukannya menunjukkan mereka itu anak-anak Tuhan, tetapi mereka justru mempermalukan nama Tuhan melalui tingkah laku dan perbuatan mereka. Nah, sekarang bagaimana cara hidup yang mempermuliakan nama Tuhan? Nah, ini tema dari pusat yang diberikan untuk kita semua. Kita ambil di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Ya. Filipi 2 ayat yang kelima. Saya bukan mungkin di sini ya. Filipi 2 ayat yang ke-5. Dikatakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini mungkin bisa dipelajari satu perikop ya, tapi ini tema dari pusat, jadi satu ayat ini ya. Keseluruhannya nanti bisa baca di rumah sebagai PR mulai ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Jadi cara hidup untuk memuliakan nama Tuhan, yang pertama adalah kita harus mengenal Yesus dengan baik. Ya. Mengenal Yesus dengan baik, bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, ini pengenalan akan Allah itu sangat penting. Beberapa waktu lalu sudah pernah saya sampaikan bagaimana mengenal Allah dengan baik dan benar. Mengenal Allah, mengenal Yesus sebagai Allah yang benar, ini adalah harus. Satu keharusan, mutlak, tidak bisa ditawar. Mengapa? Sebab kalau kita itu tidak mengenal Yesus dengan benar, kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka kehidupan kita sangat mudah terpengaruh. Ya. Sangat mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Sangat mudah terpengaruh dan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Dikatakan di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Nah ini berarti untuk supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita harus mengenal Allah dengan baik dan benar.
Sebab kalau enggak, dikatakan seperti Yosua tadi, ya, umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Hosea 6 ayat yang ketiga, marilah, ini suatu ajaran, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Nah, mengenal Allah bukan hanya sekedar seperti kenal-kenal anjing gitu ya. Tetapi dikatakan di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Mengenal Allah dengan baik dan sungguh-sungguh. Ini satu ajakan untuk kita bisa mengenal Allah dengan baik. Hal yang kedua, apa yang kedua? Kita harus rendah hati. Filipi 2 ayat yang ketiga. Harus rendah hati. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Dan akibatnya manusia sekarang tidak lagi menghargai sifat rendah hati. Manusia sekarang cenderung untuk bukannya rendah hati, tetapi justru sombong. Ya. Hidupnya enak dikit, sombong. Ya. Ekonomi yang meningkat sedikit, sombong. Ya. Mengapa? Sebab egonya tinggi. Ya. Sehingga dengan apa yang dia miliki, kebanyakan tidak memperhatikan orang lain dan tidak mempedulikan orang lain. Dan sombong ini, apa sih sombong itu? Sombong adalah perasaan yang berlebihan. Ya. Perasaan yang berlebihan bagi dirinya sendiri. Sok mampu, sok kuat, sok kaya, sok lebih unggul dari yang lain. Nah, ini sombong. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati ini perlu belajar. Apalagi kalau sudah sombong, sulit sekali untuk rendah hati. Sulit sekali untuk Anda pasrah. Tetapi firman Tuhan untuk mengajar kepada kita. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sebagai upah, sebagai hasil, kalau kita mau belajar lemah lembut dan rendah hati, apa hasilnya? Dikatakan yang selanjutnya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah ini. Nah sekarang kita lihat Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, siapa yang disebut ini? Yang dimaksudkan? Yesus, ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ini adalah cara Yesus supaya dapat mempermuliakan Allah. Seperti dalam doanya di Yohanes 17. Ya, saya ingin membaca ini, Yohanes 17. Kita baca ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-1. Yohanes 17 ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Berarti kemuliaan Allah itu sudah dimiliki oleh Yesus. Ya, dikatakan di sini kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dan kejadian ini. Berarti kemuliaan Allah itu sebenarnya sudah dimiliki oleh Yesus sebelum dunia dijadikan. Namun oleh karena kasih Allah kepada dunia, maka Allah mengutus anaknya untuk turun ke dunia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Pengorbanan Yesus, ya, untuk menebus dosa-dosa. Kita coba sambung di dalam Ibrani 5. Ibrani 5
ayatnya yang ke-7. Ibrani, dalam hidupnya sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatannya apabila bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut. Iya. Ini Yesus. Nah, berikutnya sekarang. Apa berikutnya? Ayat yang kedua. Kita kembali ke Filipi. Kita kembali ke Filipi tadi ya. Filipi 2. Kita kembali ke Filipi 2. Ayatnya yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Hendaklah sukacitamu sempurna. Sebagai manusia, saya rasa kita nggak bisa sempurna seperti Yesus. Karena kita berdosa. Tetapi Yesus ini sempurna karena Yesus tidak berdosa. Dan kita harus bersukacita oleh karena kebangkitan Yesus. Oleh karena korban Yesus yang sudah diberikan dan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan dikatakan di sini, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Berarti di sini ada persatuan antara satu dengan yang lain. Jangan lagi ada perpecahan. Berarti harus ada kesatuan yang berarti yang berarti satu sama lain saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling menolong, saling mengasihi. Ada persatuan, persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Ini artinya sehati sejiwa, sehati sepikir. Yang keempat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ayat yang kelima tadi ya, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Apa artinya? Saya ulang ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Apa artinya? Yaitu kita harus memiliki pikiran Kristus. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Seperti apa pikiran Kristus itu? Pikiran Kristus yaitu rencana Allah, rancangan Allah, kehendak Kristus di dalam saudara dan saya. Ini pikiran Kristus. Yaitu rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang harus kita ketahui. Ini yang harus kita miliki. Rancangan apa yang Allah buat untuk saudara dan saya? Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah rancangan Allah, rencana Allah bagi kehidupan saudara dan saya. Yaitu rancangan damai sejahtera, serta sukacita Allah, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang cerah. Ini yang perlu kita ketahui dan ini yang perlu kita miliki. Ya. Berarti kita harus mengerti, kita harus tahu akan kehendak Allah. Melalui Yesus Allah menyatakan kehendaknya di dalam Yohanes 6. Kita coba baca di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayatnya yang ke Yohanes 6 ayat yang ke 39. Yohanes 6 ayat. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Siapa Dia? Yaitu Allah Bapa yang telah mengutus aku, yaitu Yesus. Yaitu ini kehendak Allah ini, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Siapa yang dimaksudkan? Semua yang telah diberikannya Allah Bapa
kepadaku, yaitu Yesus, semua supaya jangan ada yang hilang. Siapa yang dimaksudkan ini? Ya, yaitu saudara dan saya. Ini sudah diberikan kepada Yesus. Ya. Dari Allah Bapa diberikan kepada Yesus, dipercayakan kepada Yesus. Jangan ada yang hilang. Kalau hilang itu tidak sengaja, ya. Tapi kalau menghilang itu sengaja. Nah, seringkali kita menghilang dari hadapan Tuhan. Contohnya, ketika ibadah, firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Dan tiba-tiba keluar, ini namanya menghilang. Menghilang. Kira-kira firman Tuhan bisa dimengerti enggak? Enggak mungkin. Kira-kira firman Tuhan bisa masuk enggak? Enggak mungkin. Karena enggak mendengarkan, karena menghilang tadi. Dikatakan di sini, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Bapakku bangkitkan pada akhir zaman. 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ini kehendak Allah, yaitu supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebab itu kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita mengerti. Efesus 5 ayat 17. Supaya kita mengerti, ya. Efesus 5 ayatnya yang saya cepat aja tinggal sedikit, ya. Efesus 5 ayat yang ke-17 dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu padam, tetapi usahakanlah. Untuk kita itu bisa mempermuliakan nama Tuhan, kita harus berusaha. Tetapi usahakanlah supaya apa? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan ini perlu usaha. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, ini harus kita usahakan. Yang terakhir, ayat 5, yang kelima, kita harus rela menurunkan ego kita. Kita harus rela melepaskan harga diri kita, supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Seperti Yesus, dihina, diolok, diseksa, bahkan mati di kayu salib, itu harga dirinya jatuh. Tetapi kemudian Yesus dapat kemuliaan. Yesus artinya dimuliakan pada akhirnya. Demikian juga kita harus rela, kita harus bersedia, meskipun dunia di sekitar kita ini mengolok kita, menghina kita, mengejek kita. Biasanya orang Kristen tuh kalau diejek itu, orang Kristen mati di pelenteng, ya, disalib, terima aja, nggak usah balas. Kita harus relakan itu. Kita harus merelakan, menurunkan ego kita, melepaskan harga diri kita, supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kalau enggak kita nuruti orang-orang yang seperti itu, pasti kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan, tetapi justru kita akan mempermalukan nama Tuhan. Yang terakhir, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa maksudnya? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maksudnya kita harus tahu bahwa tubuh kita adalah apa? Tubuh kita adalah bait Allah. Kalau tubuh kita adalah bait Allah,
Berarti Allah itu tinggal dan diam di dalam tubuh kita. Nah, karena tubuh kita adalah tempat tinggal Allah, maka ini harus kita jaga. Jangan sampai tubuh kita ini dikotori, dicemari dengan kenajisan-kenajisan yang ada. Saya ambil contoh sekarang. Yang paling sangat menonjol adalah soal seks. Saya nggak bicara porno. Tapi ini yang harus kita ketahui. Ini seks ini ya, ini hanya untuk orang yang sudah menikah. Bukan orang-orang yang mengumbar nafsu di luar. Bukan orang-orang yang free sex. Itu artinya sama saja dengan mencemari tubuh kita dengan kenajisan. Jangan sampai tubuh kita ini dikotori, tercemar dengan kenajisan-kenajisan dan kejahatan-kejahatan yang lain. Ada firman Tuhan mengatakan, jangan menoreh tubuhmu. Apa artinya ini? Jangan menoreh tubuhmu. Suatu saat anak saya bertanya kepada saya, "Ma, boleh enggak tato?" Tak boleh. Firman Tuhan mengajar, jangan menoreh tubuhmu. Kita diberi tubuh yang baik, kulit yang baik, coret-coret. Nah, itu sama saja dengan mengotori, juga mencemari. Firman Tuhan mengatakan supaya kita dikatakan di sini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Harus kita jaga. Tubuh kita ini harus kita biar. Artinya apa? Artinya apa? Yaitu hati kita, tubuh kita ini harus suci, harus kudus di hadapan Tuhan. Sebab tubuh kita ini adalah tempat tinggal Tuhan, tempat tinggal Allah. Jadi harus kita jaga kekudusannya, harus kita jaga kesuciannya, harus kita jaga kebersihannya. Dikatakan, aku kudus, sebab itu engkau juga kudus. Nah, sebab itu marilah pada pagi hari ini, melalui kebangkitan Tuhan ini. Tadi dikatakan di dalam Korintus, kamu sudah dibeli dengan harga dan sudah lunas dibayar. Dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus yang sebentar kita nikmati. Ini yang harus kita hargai. Kita harus menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga dengan pengorbanannya, saat ini kita boleh bangkit, kita boleh mencapai, menerima kemenangan-kemenangan itu oleh kuasa kebangkitan Yesus. Harganya mahal. Sampai tetes darah terakhir. Sangat mahal. Dan ini sudah dibayar lunas, dikatakan di dalam Korintus tadi. Sebab itu firman Tuhan ini kita renungkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini. Biarlah kita boleh bangkit bersama Dia. Kita boleh dibangkitkan. Artinya hidup kita juga dibangkitkan. Semangat kita dibangkitkan. Pelayanan kita dibangkitkan. Yang lesu jadi semangat. Yang kendor jadi semangat. Sebab Tuhan sudah mendahului bangkit bagi kita.
Mari pada pagi hari ini, saya mengajak saudara dan saya, yang penting, permuliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita pelihara tubuh kita baik-baik. Tentunya semua yang sudah saya sampaikan tadi itu juga perlu kita pelajari, juga perlu kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kebangkitan Kristus nyata dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita menyambut firman Tuhan ini dengan satu pujian, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, Allah yang sudah mati dan bangkit bagi kami semua. Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa-dosa kami semua. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Engkau tidak menghiraukan kemuliaan yang Kau miliki di surga Tuhan. Engkau rela melepaskannya untuk menebus dosa kami Tuhan. Engkau rela datang ke dunia Tuhan. Bagi kami semuanya Tuhan, orang yang berdosa, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib, atas kasih-Mu yang besar yang Kau berikan pada kami. Dan saat ini Tuhan, tubuh darah-Mu Engkau sudah siapkan buat kami semua. Terlebih dahulu kiranya Kau sucikan kami Tuhan. Kau layakkan kami untuk menerima sabda-Mu Tuhan, untuk menerima tubuh darah-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kami, sakit, penyakit, permasalahan, semuanya Tuhan,
dihapuskan dengan kuasa darah Yesus. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan puji nama Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau sudah bangkit dari yang kubur. Kami merasa bersyukur karena dosa-dosa kami sudah dihapus, karena pengorbanan di atas salib. Mari saudaraku sekalian, kita angkat tubuh Tuhan ini di atas kepala kita. Kita renungkan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus atas dosa-dosa kita. Hari ini kita mengalami satu kebebasan yang luar biasa. Hari ini tubuh dan darah Tuhan mempunyai keistimewaan, di mana dosa-dosa kami sudah ditebus dengan darah-Mu. Ya, Tuhan, saat ini kami akan memasuki perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan untuk semuanya menerima dengan penuh sukacita. Terima kasih. Pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengambil roti, dipecah-pecahkannya dan diberkati. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu sekalian." Saudara yakin ini tubuh Tuhan? Mari di dalam nama Kristus kita makan bersama. Kita angkat jalan ke atas. Sudah itu Yesus mengambil cawan. Yesus berkata, "Di dalam cawan ini ada darahku yang ditumpahkan bagi kamu sekalian." Kita percaya bahwa darah Yesus saat ini dapat menyembuhkan kita, dapat menguatkan kita, dan dapat membuat kita hidup bersama dengan Dia. Mari saudara sekalian, di dalam nama Kristus kita minta. Kita angkat tangan ke atas.
Kita bersyukur pada Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan kami merasa bahagia. Ada sesuatu kebangkitan baru dalam kehidupan kami. Ada semangat baru, ada sukacita baru, damai sejahtera baru kami terima hari ini. Melalui kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tidak dapat dibandingkan dengan harta dunia yang besar. Harta surgawi yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini. Di mana kami boleh bangkit dari kelemahan kami. Kami boleh sembuh dari sakit penyakit kami. Kami boleh Tuhan mengalami sukacita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau Allahku yang kusembah. Hari ini kami bersyukur. Ialah hari ini kami yang menerima firman-Mu dan tubuh darah-Mu kami mengalami sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan melalui kebangkitan-Mu ini kami boleh mengalami sukacita, perubahan yang baru, damai sejahtera baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, bangsa kami diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena ada orang-orang yang tidak berbuat sesuatu yang kurang baik. Di mana ada jemaat-jemaat-Mu yang saat tidak berdosa. Tapi mereka mengalami aniaya. Tapi kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dulu mati ke salib dan Engkau sudah bangkit hari ini. Kami tidak takut dan tidak ragu lagi Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas tubuh darah-Mu yang memberikan semangat baru dan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Sola Gratia, Kalipoto, Sastro Bikoro di Surabaya, dimanapun saudara berada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menerangkan firman-Mu dan Kau memberi kesempatan kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pulihkan kembali segala kegaduhan, segala ketakutan dijauhkan semuanya. Supaya Tuhan, kami bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan, bersama-sama. Lindungilah Presiden kami Joko Widodo, wakil dan para menteri semuanya, abri dan kepolisian. Berikan perlindungan Tuhan kami sekalian, supaya menjadi bangsa yang selalu taat kepada Engkau, takut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam Kamu. Berkatilah Tuhan kami yang hadir hari ini. Dimanapun kami berada, kami sudah mengikuti ibadah kebangkitan-Mu Tuhan. Biar kami pulang membawa sukacita dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dijauhkan semuanya dari segala virus-virus ini, disenyapkan semuanya. Dan kami percaya Indonesia menjadi kebanggaan Tuhan. Karena kemuliaan-Mu ada di bumi kami ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Saudaraku sekalian, mari kita angkat tangan lagi ke atas. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam berdoa. Selamat Paskah. Selamat Paskah.